Shalom saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja merayakan Paskah. Kita memperingati sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita pun masih berada di masa Paskah yang akan kita jalani sampai hari Pentakosta nanti, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit. Hal ini jelas, seperti yang tertulis di dalam keempat Injil. Lalu persoalan praktisnya, kalau Yesus sudah bangkit, mengapa pada salib orang-orang Katolik tetap menggunakan korpus? Dan bagi saudara-saudari yang belum tahu, korpus adalah patung Yesus yang tersalib, yang terpasang di salib. Kita dapat melihat di sini adanya perbedaan antara salib yang dipakai atau dikenakan oleh orang-orang Katolik dengan salib yang digunakan oleh saudara-saudari kita dari gereja Kristen Protestan. Pada salib orang-orang Katolik, dimanapun salib itu dipasang, baik di gereja, di rumah, di kantor, ataupun salib yang dipakai oleh seseorang sebagai aksesoris, sebagian besar pasti menggunakan korpus, kecuali misalnya salib yang digunakan di kuburan atau salib besar yang sulit dipasang korpusnya. Tidak demikian dengan salib dari gereja lain yang tidak ada korpusnya sama sekali, hanya kayu palang polos tanpa korpus. Dan karena hal ini, maka orang-orang Katolik seringkali diserbu dengan pernyataan seperti berikut. Yesus kan sudah bangkit, mestinya salib-salib yang dipakai tidak perlu ada korpusnya lagi. Kalau masih ada korpus, berarti orang-orang Katolik tidak yakin bahwa Yesus itu sudah bangkit dan Yesus itu disalibkan terus. Lalu kita sebagai orang Katolik, bagaimana harus menanggapi pernyataan ini? Pertama-tama, kita dapat mengatakan bahwa adanya korpus yang terpasang pada salib sama sekali tidak mengurangi iman orang-orang Katolik akan kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dari kubur dan sudah menang atas kematian. Iman ini sama sekali tidak dikurangi. Dan hal ini bukanlah tanda bahwa orang-orang Katolik tidak percaya akan kebangkitan. Kita harus melihat secara keseluruhan misi dari penyelamatan Yesus. Dia membawa keselamatan bukan hanya melalui kebangkitannya atau hanya melalui penyalibannya saja, tetapi melalui kedua-duanya. Salib dan wafat Yesus serta kemenangannya atas maut melalui kebangkitannya merupakan satu kesatuan. Jadi kita harus melihat hidup dan peristiwa kebangkitan Yesus, tetapi kita juga harus melihat peristiwa penyalibannya, yaitu sengsara dan wafatnya. Hal ini tidak boleh kita lupakan. Kita tidak dapat mengabaikan hidup Yesus secara keseluruhan, mulai dari kelahirannya, wafatnya di kayu salib, sampai kebangkitannya, lalu kita hanya melihat kebangkitannya saja. Selain itu, makna salib bagi kita sangatlah penting. Tetapi ini juga tidak mengurangi pentingnya makna kebangkitan. Bagi kita, salib itu menjadi penting, karena akan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang menderita, yang tergantung di salib. Dengan melihat Yesus yang tergantung di salib, maka kita akan selalu diingatkan akan nilai hidup kita. Harga hidup dan keselamatan kita adalah Yesus yang tergantung pada kayu salib. Tuhan yang kita ikuti bukanlah Tuhan yang membawa pedang, yang menunggang kuda dengan gagah dan berotot dan menaklukkan musuh-musuhnya dengan kekerasan. Yesus menang bukan dengan cara membunuh musuh-musuhnya, tetapi dengan kematiannya di kayu salib. Yesus tidak pernah membunuh. Inilah yang membedakan misi perdamaian Yesus dengan misi perdamaian para pahlawan di dunia ini. Maka untuk itulah orang Katolik tetap memasang korpus di kayu salib mereka. Jadi kita sebagai orang Katolik sangat menekankan salib tanpa mengurangi tahap-tahap lain kehidupan Yesus, misalnya kelahiran dan kebangkitannya. Santo Paulus sendiri juga menyatakan hal seperti itu. Salah satu suratnya kepada umat di Galatia, dia menyatakan, "Aku sama sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus.
Ataupun kepada salah satu suratnya kepada umat di Korintus, dia juga mengatakan, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yang disalibkan." Melalui ayat-ayat ini, bukan berarti Paulus mau mengecilkan makna kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi ayat-ayat ini mau menekankan bahwa orang seringkali merupakan salib Yesus. Dipasangnya korpus dalam salib yang kita kenakan mau menyatakan bahwa inilah Tuhan saya, Tuhan yang saya imani. Dia telah mati untuk saya, untuk dosa-dosa saya. Dan lihatlah, dia tergantung di kayu salib di sana, dan dia mati untuk saya dengan cara demikian. Maka salib yang dilengkapi dengan korpus akan mengingatkan kita semua akan dua peristiwa penting dalam hidup Yesus yang merupakan satu kesatuan, yaitu salib dan kebangkitannya. Yesus tidak bangkit kalau tidak ada penyalipan. Ini adalah benar-benar salib Yesus, bukan salib orang yang disalibkan bersama Yesus di Golgota. Semoga kita semakin memahami makna salib dan akan nilai penebusan Yesus Kristus di salib. Dan untuk alasan itulah, maka salib kita dipasang korpus. Semoga saudara semakin mencintai dan mengenal kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.